Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eni Tuisyandini, NPM 0221201008. Saya Hairudin Nurhaliza dengan NPM 0221201110. Kenalkan, nama saya Kelga Hazinah dengan NPM 0221201132. Kenalkan, nama saya Devi Dwi Indriani, NPM saya 0221200137. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku dan teman-teman aku mau beritahu ke kalian bahwa di Indonesia, di negara kita tercinta ini merupakan negara yang kaya akan sumber daya, terutama dalam hasil pertanian buah-buahan. Nah, tentu saja nih kalian pasti mengenalnya dengan buah-buahan itu bisa dimakan langsung ya. Tentu saja di sini kami akan menginspirasi atau memberi tips buat kalian nih yang membuka usaha baru. Di sini kami akan memberitahu bahwa buah-buahan tersebut tidak hanya bisa dimakan langsung, tetapi buah-buahan juga bisa dijadikan sebagai makanan ringan. Bagaimana produknya? Nah, Bim Salabim. Nih, seperti ini. Ini dia produk dari hasil buah-buahan yang dipanen oleh para petani lokal. Nah, jadi untuk selanjutnya itu produk Fruta Chips ini tentunya memiliki saluran distribusi. Nah, di sini ada pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi adalah sebuah saluran pemasaran untuk mengirim produk pada beberapa pihak ataupun beberapa tempat tentu hingga bisa sampai pada tangan konsumen dengan lancar dan aman. Dengan adanya perantara tersebut, produk Fruta Chips bisa sampai ke tangan konsumen dengan lancar, dan tentunya kelancaran dalam proses penjualan ini dilihat dari bagaimana perantara dapat menghandle permintaan konsumen dengan baik dan bertanggung jawab tentunya. Selanjutnya yaitu fungsi dari saluran distribusi, di mana saluran distribusi ini memiliki fungsi yang pertama yaitu informasi. Dalam saluran distribusi dapat menghimpun seluruh informasi penting yang berkaitan dengan konsumen dan juga kompetitor perusahaan, sehingga produsen dapat menelaah informasi terlebih dahulu sebagai perencanaan dan juga membantu kegiatan pertukaran barang. Seperti halnya dalam pendistribusian produk Fruta Chips, perusahaan dapat mengetahui informasi pasar konsumen atau permintaan konsumen melalui analisis informan dari pihak distributor dahulu. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi negosiasi. Negosiasi di dalam saluran distribusi berguna untuk menentukan kesepakatan harga serta berbagai syarat lainnya, agar bisa memungkinkan adanya perpindahan hak milik barang. Tentunya dalam saluran distribusi ini, produsen Fruta Chips dapat menentukan kesepakatan harga untuk masing-masing wilayah. Nah, untuk fungsi yang kedua pembayaran, di mana pembayaran ini dalam kegiatan jual beli, pembeli harus melakukan pembayaran terlebih dahulu untuk tagihan yang dikeluarkan oleh penjual. Dalam pembayaran ini bisa dilakukan dengan cash maupun debit melalui bank sesuai kesepakatan. Dan untuk fungsi yang keempat yaitu pemesanan. Pada saat melakukan pemesanan, distributor akan memesan langsung kepada pihak produsen. Dan pada saat itu produsen akan mengecek ketersediaan barangnya. Dan untuk Fruta Chips sendiri, untuk mengetahui ketersediaan barangnya itu, perusahaan akan melakukan cekan barang setiap waktunya. Kemudian ketika ada pemesanan, perantara atau distributor akan mengetahui dengan cepat agar tidak mengecewakan konsumen nantinya. Nah, untuk fungsi yang kelima yaitu physical possession. Untuk fungsi dari saluran distribusi dalam physical possession ini sebagai pengangkutan dan juga penyimpanan agar barang atau produknya dapat sampai ke tangan konsumen akhir. Jadi untuk produk Fruta Chips ini, agar produknya dapat sampai dengan cepat ke tangan konsumen yang jaraknya jauh, maka fungsi dari saluran distribusi yang satu ini sangatlah berguna. Nah, untuk fungsi yang keenam yaitu fungsi promosi. Dunia pemasaran itu tidak akan lepas dari kegiatan promosi, karena promosi sebagai tahap untuk mengenalkan produknya
terhadap konsumen dan meyakinkan produk tersebut agar konsumen dapat mempercayai kualitas produknya. Begitu juga dengan produk Fruta Chips ini dipromosikan oleh pihak-pihak distributor dan dipromosikan melalui iklan video, media sosial, dan juga brosur-brosur agar calon konsumen nantinya dapat mengetahui produk tersebut. Adapun untuk fungsi yang ketujuh yaitu restocking. Restocking ini sebagai fungsi dari saluran distribusi yang dilakukan untuk memenuhi segala kemungkinan resiko yang akan terjadi. Nah, untuk mengurangi dan bertanggung jawab atas berbagai resiko dalam kegiatan penyaluran distribusi, produsen Fruta Chips melakukan riset pemasaran. Nah, untuk yang kedelapan yaitu titel, di mana titel ini dalam saluran distribusi kepemilikan barang akan berubah-ubah hingga pada akhirnya ke tangan konsumen. Dan tentunya tujuan dilakukannya produksi dan juga penjualan adalah agar produk Fruta Chips ini bisa ke tangan konsumen dan untuk mendapatkan keuntungan. Adapun fungsi yang kesembilan yaitu fungsi dari keuangan. Fungsi dari keuangan adalah memanfaatkan dana untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan saluran distribusi. Dan dari adanya saluran distribusi ini, Fruta Chips akan mendapatkan tambahan dana dari berbagai wilayah dari kegiatan penjualannya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan saluran distribusi. Distribution channel memiliki beberapa tahapan yang harus dilewati, yaitu pertama ada produsen. Produsen ini adalah pihak pertama yang produksi barangnya secara langsung dari barang belum jadi menjadi barang jadi, dan produsen inilah yang bertanggung jawab atas ketersediaan barangnya. Kemudian, barang tersebut disalurkan kepada distributor sebagai konsumen yang pertama. Pihak produsen inilah yang mengelola Fruta Chips ini, yang tadinya bahan mentah yaitu buah segar menjadi produk jadi yang dijual di pasaran saat ini. Yang kedua itu ada distributor. Distributor membeli barangnya langsung dari produsen dalam jumlah banyak yang kemudian barangnya tersebut dijual atau disalurkan lagi kepada subdistributor maupun pihak grosir atau penjual eceran. Distributor ini yang membeli Fruta Chips dalam jumlah banyak dari masing-masing wilayah yang kemudian Fruta Chips ini dijual kembali kepada perantara selanjutnya. Yang ketiga, subdistributor. Pihak ini yang melakukan aktivitas pembelian produk dari distributor utama di area yang telah ditentukan titik-titik penyebaran produk-produknya. Misalnya, untuk produk Fruta Chips sendiri, agar dapat sampai ke tangan konsumen, daerah harus memiliki subdistributor agar masing-masing daerah dapat menikmati Fruta Chips ini. Selanjutnya yang keempat, grosir ini sebagai usaha pedagang di mana produk ini diambil dari subdistributor, lalu dijual pada pihak pengecer. Untuk Fruta Chips ini, dalam meningkatkan penjualan grosir ini sangat berperan untuk menambah pelanggan bagi produknya. Karena grosir biasanya sebagai target para penjual eceran untuk membeli berbagai produk dalam kebutuhan usahanya. Selanjutnya ada pedagang eceran. Pedagang eceran ini adalah pedagang kecil yang membeli produk dari pihak pengecer dengan jumlah sesuai kebutuhan, dan barang tersebut dijual kembali kepada konsumen. Pedagang eceran juga sangat berperan penting dalam menambah pelanggan Fruta Chips ini, dikarenakan penjual eceran lebih mudah terjangkau oleh konsumen. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen ini sebagai pihak yang membeli produk untuk digunakan secara pribadi tanpa melakukan kegiatan jual beli kembali. Peran konsumen adalah yang utama bagi penjual Fruta Chips. Dengan adanya konsumen yang menyukai produk Fruta Chips ini, nilai tambah untuk produk ini tercipta. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor penentu saluran distribusi. Sebagai alat penyaluran barang, tentunya saluran distribusi memiliki beberapa faktor penentu, yaitu yang pertama, pasar. Untuk menentukan proses penyaluran barang, tentu adanya dorongan dari permintaan pasar menjadi penentu terwujudnya saluran distribusi. Dan jika jumlah permintaan pasar fruta terus bertambah, maka pencapaian titik keseimbangan dalam produksi Fruta Chips ini dikatakan baik. Namun, jika permintaan pasar kurang, maka kemungkinan terjadi kerugian bagi perusahaan sangat besar. Dan untuk yang kedua yaitu penentuan barang.
Barang juga menjadi penentu dalam saluran distribusi. Misalnya, jika barang beratnya melebihi kuantitas, maka dalam pengangkutan dibutuhkan biaya yang sesuai. Dalam fruta chips ini, produknya tidak terlalu melebihi standar dalam kondisi makanan ringan ini, maka dalam pengiriman barang juga tidak dipermasalahkan. Dan untuk yang ketiga, yaitu penentuan perusahaan. Dari segi perusahaan, kemanapun untuk membeli, pengawasan penyaluran dan sumber daya yang tersedia menjadi faktor pendorongnya. Berarti dengan adanya jumlah ketersediaan bahan yang memadai dan mudah dicari, maka dalam produksi dan penyaluran produksi ke tangan distributor ini terus berjalan tanpa adanya kendala, kekurangan, dan bahan baku. Dan untuk yang keempat, yang terakhir, yaitu menentukan perantara. Jika produsen dapat memberikan kenyamanan serta pelayanan yang baik kepada pihak-pihak penyaluran, maka tingkat penjualan akan meningkat. Dan produsen fruta chips ini telah berusaha untuk bersikap baik dan bertanggung jawab agar proses usahanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jenis-jenis saluran distribusi. Yang pertama, ada saluran distribusi langsung, produsen ke konsumen. Jenis saluran distribusi ini melakukan kegiatan penjualan atau pembeliannya secara langsung dari pihak produsen ke konsumen tanpa adanya perantara lain. Yang kedua, ada saluran distribusi produsen ke pengecer ke konsumen. Pada tahapan ini, produsen tidak langsung menjualkan produknya kepada konsumen, namun melalui perantara, yaitu pihak pengecer yang akan menjual produknya langsung kepada konsumen. Yang ketiga, ada saluran distribusi produsen ke pedagang besar, ke pengecer, ke konsumen. Untuk jenis saluran distribusi ini, produsen melakukan penjualan produknya berskala besar, dan perusahaan besar sebagai distributor atau sebagai penerima perantara yang nantinya barang tersebut disalurkan terlebih dahulu ke pihak pengecer, dan kemudian pihak konsumen akan menerima sebagai penggunaan barang tersebut. Yang keempat, ada saluran distribusi produsen ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis saluran distribusi ini memilih agen sebagai perantara untuk menyalurkan produknya, namun melalui pihak pengecer terlebih dahulu dan melakukan pembinaan agar produk yang akan dijual nantinya bisa ke tangan konsumen dengan baik. Yang kelima, ada saluran distribusi produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Jenis ini adalah jenis saluran distribusi yang melalui jalur produsen dalam menggunakan agen sebagai pihak perantara penyaluran produk kepada pedagang besar terlebih dahulu. Setelahnya, barang akan dijual kepada pihak pengecer sehingga konsumen bisa menikmati produk tersebut. Jadi, untuk produk fruta chips sendiri, jenis saluran distribusinya menggunakan konsep saluran distribusi langsung produsen ke konsumen. Selanjutnya yaitu bagaimana produsen memilih saluran distribusi. Setelah kita memahami apa saja jenis saluran distribusi beserta pengertiannya, maka kita perlu memilih saluran distribusi agar dalam pendistribusian barangnya berjalan dengan baik. Adapun cara yang pertama yaitu mempertimbangkan kompetitor. Pertimbangan dalam kompetitor bisnis ini dilakukan agar perusahaan dapat mengenali bagaimana pesaing dalam melakukan penyaluran distribusinya. Dari hal ini, jika pesaing mengabaikan saluran pemasaran, maka celah bagi perusahaan untuk mengambil peluang langsung sangat besar. Misalnya, jika produk fruta chips memiliki pesaing yang mendistributorkannya kepada usaha perantara, maka dari peluang ini fruta chips bisa memasarkan produk secara langsung kepada konsumen, baik diiklankan langsung di media sosial maupun marketplace. Adapun cara yang kedua yaitu periksa biaya dan manfaatnya. Dalam memilih saluran distribusi, perusahaan juga perlu melakukan pemeriksaan terhadap biaya dan juga manfaat dari pendistribusian tersebut. Misalnya dalam perusahaan fruta chips, sebelum mengambil keputusan perusahaan melakukan riset keuangan dan juga manfaat apa sih yang dapat kita ambil dari pengadaan saluran distribusi ini.
Dan untuk cara yang ketiga yaitu berilah peringkat pada setiap pilihan. Membuat pertimbangan dengan menentukan peringkat-peringkat distributor mana yang dapat menjangkau banyak pelanggan. Dalam setiap pertimbangan yang diperoleh, maka Anda bisa melakukan pemeriksaan secara detail terkait keuntungan yang diperoleh nantinya. Oke teman-teman, itulah presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, karena itu semua gratis, gak ada ruginya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.